Di era modern seperti saat ini, sepak bola sudah bukan lagi sekedar olahraga. Sepak bola telah berubah menjadi industri di mana klub akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Salah satu langkah mendapatkan keuntungan tersebut adalah menjalin kerjasama dengan perusahaan yang disebut dengan sponsorship. Dalam sepak bola ada beberapa jenis sponsor yang lazim kita temui. Pertama adalah sponsor utama yang biasanya menempel di bagian dada jersey pemain dan selalu muncul di berbagai media yang berkaitan dengan klub tersebut. Kemudian ada sponsor penyuplai segala kebutuhan tim seperti jersey, baju latihan, sepatu, dan atribut lainnya. Selain kedua jenis sponsor tersebut, masih ada upaya lain yang dilakukan klub untuk mendapatkan kucuran dana besar dari mitra perusahaan. Cara yang dimaksud adalah menjual nama stadion mereka kepada pihak sponsor. Cara ini sudah biasa dilakukan klub-klub Eropa, di mana mereka akan mendapatkan pundi-pundi uang dalam jumlah besar dalam rentang waktu yang cukup lama. Sebaliknya, pihak sponsor berhak memasang nama mereka sebagai nama stadion klub tersebut. Salah satu contoh klub yang menjual nama stadion mereka adalah Bayern Munich yang bermitra dengan perusahaan asuransi Allianz. Kerjasama tersebut membuat stadion Bayern Munich kini dikenal dengan nama Allianz Arena. Hal yang sama juga dilakukan Juventus yang memakai nama Allianz Stadium pada markas mereka. Namun perubahan nama stadion dengan memakai nama sponsor membuat kita sebagai fans sepak bola terkadang tidak tahu nama asli dari stadion tersebut. Siapa yang tahu nama asli dari markas Bayern Munich itu? Orang-orang lebih mengenalnya sebagai Allianz Arena, padahal itu bukanlah nama asli dari kandang Bayern Munich. Lalu apa nama asli stadion Bayern Munich tersebut? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Allianz Arena. Nama Allianz seolah sudah melekat sebagai nama stadion dari Bayern Munich. Hal ini bisa kita maklumi karena perusahaan asuransi Allianz sudah bekerja sama dengan Bayern Munich bahkan sebelum stadion tersebut resmi berdiri. Allianz sendiri pertama kali bekerja sama dengan Bayern Munich pada tahun 2002 silam. Saat itu Bayern Munich yang sedang berencana membangun stadion baru langsung mendapatkan suntikan dana sebesar 90 juta euro dari Allianz untuk membeli hak nama stadion dalam waktu 15 tahun. Pada tahun 2005 ketika pembangunan selesai, stadion tersebut langsung memakai nama Allianz Arena sesuai dengan kesepakatan. Namun sebenarnya nama asli dari Allianz Arena adalah Munich Football Arena. Nama Munich Football Arena biasanya dipakai pada pertandingan Liga Champions, mengingat UEFA melarang penyebutan nama sponsor pada stadion tim peserta. Sementara itu, Allianz telah memperpanjang kerjasama mereka dengan Bayern Munich pada tahun 2014 silam. Dalam kerjasama tersebut, Munich Football Arena akan tetap bernama Allianz Arena hingga 2041 nanti. Signal Iduna Park. Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa markas Borussia Dortmund ini sebenarnya menggunakan nama sponsor pada nama stadionnya. Nama asli kandang Borussia Dortmund adalah Westfalenstadion. Sedangkan Signal Iduna sendiri merupakan perusahaan asuransi yang berbasis di kota Dortmund dan Hamburg. Pada tahun 2005, Signal Iduna mengajukan kerjasama dengan Borussia Dortmund untuk membeli hak nama stadion. Dalam proposal ini, Dortmund mendapatkan kucuran dana sebesar 20 juta euro dalam jangka waktu 6 tahun. Meskipun tergolong rendah, namun suntikan dana tersebut membantu keuangan Dortmund yang sedang krisis finansial. Pada tahun 2012, Signal Iduna dan Borussia Dortmund kembali memperpanjang kerjasama mereka dan masih bertahan sampai dengan sekarang. Emirates Stadium.
Bagi penikmat Liga Inggris mungkin sudah tahu bahwa dahulu Arsenal memiliki stadion yang bernama Highbury Stadium. Namun sayangnya stadion tersebut dirobohkan dan Arsenal membangun stadion baru pada tahun 2006. Stadion baru ini diberi nama Emirates Stadium berkat kerjasama antara Arsenal dengan maskapai penerbangan Emirates sejak Oktober 2004. Maskapai asal Dubai tersebut membeli hak nama stadion sebesar nyaris 2 triliun untuk kontrak jangka panjang. Maka tak mengherankan apabila orang-orang lebih mengenal stadion milik Arsenal tersebut dengan nama Emirates Stadium. Padahal nama asli stadion ini adalah Ashburton Grove yang berlokasi di London Utara. King Power Stadium. Pada tahun 2010, pengusaha asal Thailand, Vichai Srivadana Prabha, selaku pemilik King Power International, menebus Leicester City seharga 39 juta pound sterling, termasuk hak nama stadion. Markas Leicester City pun berganti menjadi King Power Stadium seiring dengan akuisisi tersebut. Namun jika kita bertanya mengenai nama asli stadion ini sebenarnya masih menjadi polemik sampai sekarang. Stadion ini dibuka pada tahun 2002 dengan rencana awal bernama Walker's Bowl Stadium. Sayangnya nama ini ditolak oleh para fans karena terlalu Amerika dan jauh dari kata sepak bola. Akhirnya Leicester City sepakat menggunakan nama The Walker's Stadium. Setelah perusahaan makanan Walker's membeli hak nama stadion untuk 10 tahun ke depan. Namun lagi-lagi terjadi pro kontra di kalangan penggemar karena sebenarnya stadion tersebut belum memiliki nama asli. Akhirnya masyarakat Leicester lebih sering menyebut stadion ini dengan nama Filbert Stadium yang mengacu pada nama jalan tempat di mana stadion tersebut didirikan. Menariknya, Filbert Street Stadium sebenarnya merupakan kandang lama Leicester City yang mereka pakai sejak tahun 1891 hingga 2002. Vodafone Park. Pada tahun 2013, Besiktas membangun proyek stadion baru yang berlokasi di atas stadion lama mereka yang sudah lama dirobohkan. Stadion lama tersebut memiliki nama asli Dolmabahce Stadium yang dipakai pada awal berdiri hingga tahun 1952. Kemudian nama stadion berganti menjadi Mithat Pasha Stadium hingga tahun 1973. Lalu nama stadion berganti lagi menjadi Inonu Stadium hingga dirobohkan pada tahun 2013 silam. Saat stadion baru selesai dibangun, Besiktas menggunakan nama Besiktas Gimnastik Kulubu Inonu Stadium sebagai nama asli markas mereka. Namun 3 bulan sebelum dimulainya proyek stadion baru, perusahaan telekomunikasi asal Inggris, Vodafone mengucurkan dana sebesar 2 triliun untuk Besiktas dengan rincian 400 miliar sebagai nilai kontrak sponsor pada jersey, sedangkan 1,6 triliun untuk membeli hak nama stadion selama 15 tahun. Jadilah stadion Besiktas tersebut lebih dikenal sebagai Vodafone Arena. Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano Stadium sudah dibangun sejak 1992 silam yang dimiliki oleh Community of Madrid. Nama asli stadion ini sebenarnya adalah Estadio Metropolitano. Pada tahun 2002 hingga 2016, stadion tersebut dimiliki oleh pemerintah kota Madrid sebelum akhirnya dibeli oleh Atletico Madrid dan merenovasinya agar lebih megah. Di tengah proses renovasi tersebut, Atletico Madrid menjalin kerjasama dengan perusahaan properti asal Cina, yakni Dalian Wanda Group. Dalam kontrak kerjasama tersebut, Wanda Group membeli hak nama stadion sebesar 1,7 triliun dengan durasi kontrak 10 tahun. Namun berbeda dari lainnya, Wanda Group tetap mempertahankan nama Metropolitano dalam nama stadion ini. Philips Stadium. Philips Stadium merupakan kandang dari klub raksasa PSV Eindhoven. Namun berbeda dari lainnya, nama stadion ini sebenarnya tidak dijual untuk sponsor meskipun dari namanya sangat identik dengan perusahaan elektronik yang terkenal itu. PSV Eindhoven sendiri merupakan singkatan dari Philips Sport Vereniging Eindhoven. Sesuai namanya,
Klub ini memang dibentuk dan dimiliki oleh perusahaan elektronik Philips. Semua fasilitas yang dimiliki PSV Eindhoven dibangun menggunakan dana dari perusahaan Philips, termasuk stadion mereka yang bernama Philips Stadium. Sebelumnya stadion ini bernama Philips Sport Park yang dibangun di atas lapangan yang menjadi salah satu fasilitas yang disediakan Philips untuk para karyawannya. Di stadion inilah dulunya para karyawan Philips bermain sepak bola yang kelak membentuk klub bola bernama PSV Eindhoven. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Votex ID lainnya.